Selamat sore peserta kuliah Budaya Lahan Kering Kepulauan dan Pariwisata Agrotek 5 dan 6 Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana. Saya Ibu Agustina Etinahas. Kita akan melanjutkan pertemuan kita secara daring, yaitu pertemuan ke-12. Adik-adik sekalian, kuliah kita kali ini akan membahas tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberdayaan komunitas pulau-pulau lahan kering di Indonesia. Pemahaman akan pemangku kepentingan, kunci dan strategi-strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat akan menjadi fokus utama. Adik-adik sekalian, dalam kuliah kali ini kita akan mempelajari cara-cara menggalang partisipasi masyarakat untuk memampukan komunitas pulau lahan kering dalam menghadapi tantangan mereka. Jadi, fokus utamanya adalah melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Adik-adik sekalian, kehidupan masyarakat di lahan kering kepulauan memiliki tantangan yang unik. Namun, dengan partisipasi aktif masyarakat, mereka dapat memberdayakan potensi daerah dan meningkatkan kesejahteraan. Melalui kolaborasi dan inovasi, kita dapat membantu mereka mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Adik-adik sekalian, baiklah kita membahas tentang pentingnya partisipasi masyarakat. Ada kurang lebih 3 hal. Yang pertama, meningkatkan rasa kepemilikan. Jadi, kita harus melibatkan masyarakat secara aktif, menciptakan rasa kepemilikan yang kuat terhadap proyek dan inisiatif pembangunan. Jadi kita harus melibatkan masyarakat di sini ya. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan lokal. Apa yang perlu di sini? Kita perlu partisipasi masyarakat, membantu mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas yang sesuai dengan konteks lokal. Dan yang ketiga, kita harus membangun keberlanjutan. Maksudnya bagaimana? Di sini kita harus melibatkan masyarakat sejak awal. Jadi kita mendorong keberlanjutan jangka panjang dari program dan inisiatif tadi. Nah, adik-adik sekalian, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita harus mengidentifikasi pemangku kepentingan. Itu adalah kunci. Nah, apa yang kita buat di sini? Yang pertama, pemimpin masyarakat. Kita mengidentifikasi dan melibatkan pemimpin informal dan formal di komunitas seperti kepala desa, tokoh agama, dan ketua kelompok. Yang kedua, kita membuat kelompok rentan. Maksudnya di sini adalah memastikan keterwakilan kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Dan yang ketiga itu adalah pemimpin atau pemerintah lokal. Nah, di sini kita harus melibatkan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh di tingkat kecamatan dan kabupaten atau kota. Jadi, itulah 3 hal penting yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana kita melibatkan pemimpin masyarakat? Ada beberapa langkah yang kita harus perhatikan. Yang pertama, seperti tadi sebelumnya, kita harus melakukan identifikasi. Kita identifikasi pemimpin informal dan formal di masyarakat yang memiliki pengaruh dan dihormati. Jadi ini hal-hal yang paling penting. Yang kedua apa? Setelah kita melakukan identifikasi, kita perlu konsultasi. Apa yang kita konsultasi? Kita libatkan pemimpin masyarakat dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan. Jadi tidak tiba-tiba kita memilih seorang pemimpin, jadi kita harus perlu konsultasi juga. Nah, lalu yang ketiga apa yang dibuat? Harus kolaborasi. Kembangkan kolaborasi erat dengan pemimpin masyarakat untuk memastikan program sesuai kebutuhan lokal.
Selanjutnya, kita harus mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas masyarakat. Jadi apa yang masyarakat inginkan? Yang pertama, kita harus pemetaan masalah. Di sini yang kita buat itu adalah kita harus memahami isu-isu dan tantangan yang dihadapi masyarakat secara menyeluruh. Jadi kita harus petakan mana yang perlu atau prioritas kita lakukan. Yang kedua apa? Kita prioritas pembangunan. Apa yang harus kita prioritaskan di sini? Menyelaraskan program dengan kebutuhan yang masyarakat harapkan. Setelah itu apa? Kita melakukan perencanaan bersama. Jadi setelah identifikasi, setelah kita pilih yang prioritas, kita buat perencanaan secara bersama. Melibatkan masyarakat dalam menentukan rencana dan solusi yang tepat. Rencananya seperti apa, lalu nanti solusinya seperti apa. Setelah itu kita harus pembagian peran. Supaya tercapai keinginan yang diharapkan, kita harus bagi peran. Supaya semua merasa tanggung jawab. Jadi kita menetapkan tanggung jawab dan kontribusi masing-masing pemangku kepentingan. Kira-kira begitu. Adik-adik sekalian, setelah kita melakukan identifikasi masalah tadi, sampai kepada kita membuat perencanaan, lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Tentu kita memupuk dialog inklusif. Apa yang dibuat di sini? Jadi yang paling pertama kita buat itu adalah kita buat ruang terbuka. Maksudnya di sini apa? Bukan maksudnya pintu harus terbuka dan lain sebagainya, bukan itu. Maksudnya memberi ruang secara terbuka, menciptakan ruang diskusi terbuka dan aman bagi semua anggota masyarakat untuk menyuarakan aspirasi. Sehingga perencanaan nanti bisa berjalan sebaik mungkin. Yang kedua apa? Fasilitas setara. Apa itu? Pastikan proses fasilitasi yang adil dan setara sehingga semua suara didengar dan dihargai. Nah begitu adik-adik sekalian. Lalu setelah itu apa yang kita buat? Umpan balik aktif. Jadi kita dorong umpan balik dan dialog yang berkelanjutan untuk memastikan program tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat. Jadi biar semuanya seimbang harus adil. Jadi perlu diingat ini secara baik-baik adik-adik sekalian. Lalu bagaimana kita menjawab kekhawatiran masyarakat? Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, kita harus membangun kepercayaan. Bagaimana? Apa yang kita harus lakukan dalam membangun kepercayaan? Kita harus luangkan waktu untuk membangun kepercayaan dan memahami kekhawatiran masyarakat tadi. Kemudian, menyelesaikan konflik. Kembangkan strategi untuk mengatasi konflik internal dan memperkuat kohesi sosial. Jadi kita harus bangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Lalu apa yang dibuat setelah itu? Manajemen resiko tentunya. Jadi setelah itu kita identifikasi dan mitigasi resiko-resiko yang dapat menghambat partisipasi masyarakat. Ini penting sekali. Dan lalu ketiga, keempat itu adalah harus transparansi. Jadi harus terbuka, transparansi. Jadi transparansi di sini adalah jamin transparansinya apa? Akuntabilitas dalam setiap tahapan proses pembangunan. Jadi membangun kepercayaan masyarakat. Nah, bagaimana kita mengukur dan mengevaluasi keterlibatan masyarakat tadi? Apa indikatornya? Tentu yang pertama adalah tingkat partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Jumlah dan keragaman peserta dalam proses pengambilan keputusan itu bagaimana? Kemudian tingkat kontribusinya seperti apa? Itu indikator yang kedua ya. Bentuk dan besaran kontribusi masyarakat baik materi maupun non materi. Jadi itu semua dihitung, diukur keterlibatannya. Apa yang ketiga? Kepuasan masyarakat itu sendiri.
tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses dan hasil pembangunan itu penting. Jadi harus transparansi, adil, dan merata. Lalu yang tidak kalah pentingnya itu adalah indikator bagaimana keberlanjutannya ke depan. Kemampuan masyarakat untuk melanjutkan inisiatif secara mandiri itu penting untuk dilakukan secara baik. Nah, adik-adik, bagaimana membangun kepercayaan dan transparansi itu sendiri? Yang pertama itu adalah pentingnya kolaborasi. Apa maksudnya? Jadi kita kembangkan kemitraan yang erat dengan masyarakat. Kemudian apa? Komunikasi terbuka. Jamin transpirasi dan berbagi informasi secara rutin. Jadi ada hal-hal yang perlu dikerjakan secara bersama, transparan, diinformasikan kepada masyarakat. Lalu kepemilikan masyarakat. Dorong rasa kepemilikan masyarakat terhadap program. Jadi meyakinkan masyarakat kita bahwa program ini akan mensejahterakan kehidupan mereka. Setelah itu kita bangun kepercayaan. Fokus pada membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat. Jadi ini penting. Jadi kita harus membangun 4 pilar ini supaya apa yang kita lakukan berhasil. Sebagai penutup daripada perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-12 ini adalah apa kesimpulan dan langkah selanjutnya. Yang pertama yang perlu dipupuk atau diperhatikan itu adalah refleksi bersama. Refleksi bersama. Ibu ulangi lagi ya, refleksi bersama. Kaji dan evaluasi proses bersama masyarakat untuk perbaikan ke depan. Jadi kita mengkaji, evaluasi program yang tadi, perencanaan yang tadi. Supaya kita tahu mana yang perlu dilanjutkan, mana yang gagal dan kita harus perbaiki. Setelah itu apa? Rencana aksi. Itu yang kedua. Jadi kembangkan rencana aksi partisipasi untuk implementasi program selanjutnya. Kadang-kadang karena kita sudah tidak fokus lagi, maka segala rencana bisa tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga apa? Tentu keberlanjutan. Pastikan program berjalan berkelanjutan dengan dukungan masyarakat yang kuat. Jadi adik-adik, itulah kira-kira kesimpulan daripada pertemuan kita pada hari ini yang ke-12. Jadi tolong adik-adik menyimak materi ini secara baik dan lalu kita akan diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Baik, terima kasih. Sampai ketemu besok.